Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa hafizakumullah. Saking mulianya kitab suci umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada aturan-aturan khusus yang diatur oleh para ulama dalam memperlakukannya yang sangat beda sekali dengan memperlakukan kitab-kitab yang lain selain daripada Al-Quran. Salah satunya adalah adab ataupun tata krama dalam kita bersentuhan dengan Al-Quran, baik itu menyentuh ataupun membawa Al-Quran. Nah, ulama mengatakan bahwasanya yang pertama, yang paling penting terkait masalah adab kita terhadap Al-Quran adalah ulama mendefinisikan sebagaimana keterangan berikut, wa yahrumu 'alal muhdits walau asghar. Jadi diharamkan bagi seseorang yang tengah berhadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, massu syai'in minal mushaf wa hamluh, memegang Al-Quran atau bagian daripada Al-Quran, apalagi membawanya. Nah, lalu bagaimana kemudian ulama ini mengatur kita dalam memperlakukan Al-Quran? Satu contoh misalkan, di saat kita meletakkan Al-Quran di rangkaian buku-buku kita atau di rangkaian kitab-kitab yang lain, saking mulianya Al-Quran, kemudian diatur adabnya, diatur tata keramanya dalam perlakuan Al-Quran. Misalkan di dalam rentetan kitab-kitab yang ada di dalam almari kita, maka tata caranya adalah wa yustahabbu tatyibuhu wa ta'zimuhu wa ja'aluhu ala mahallil murtafi' atau fawqa sa'iril kutub. Kita memberikan wewangian terhadap mushaf atau Al-Quran, kemudian ketika kita meletakkan, taruh di paling atas di antara kitab-kitab yang lain. Kalau boleh kita urutkan misalkan seperti ini, kitab-kitab fikih misalkan, atau kitab-kitab masalah ilmu, atasnya nanti kitab hadis, baru paling atas haruslah Al-Quran. Karena kemudian kalau Al-Quran ini ditaruh di paling bawah dari susunan kitab-kitab, ini ada satu kandungan makna yang terjadi di situ, seakan-akan kita ini meletakkan atau menaruh, memposisikan Al-Quran ini lebih rendah daripada kitab-kitab yang lain. Padahal sebagaimana kita tahu sangat mulianya Al-Quran, yang itu menjadi anugerah yang luar biasa bagi umat baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan sangat diatur di dalam memperlakukannya. Termasuk ketika nanti membawanya. Ini tidak boleh asal-asalan kemudian membawanya, mohon maaf, untuk ukuran urf atau bil urf atau secara kebiasaan. Misalkan kita membawa, contoh misalkan kitab ini sebagai mushaf, kita berdiri terus membawanya begini, ini nggak ada sopan. Setidaknya taruh di depan dada kita. Ini dalam mengagungkan Al-Quran. Bahkan ada satu kejelasan di dalam kitab Ma Yata'allaqu bil Qur'anil Majid, ini dijelaskan wa yustahabbu taqbilul mushaf bil qiyasi ala taqbilil hajaril aswad li'annahu hadiyah minallah. Disunnahkan untuk mencium takbil, mencium mushaf, baik saat kita mulai mau membukanya atau setelah selesai mentadarusnya. Ini dikiaskan kepada disunnahkannya mencium hajar aswad. Ilatnya apa? Alasannya karena ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sama dengan hajar aswad. Nah, saking mulianya seperti ini, kemudian ulama juga mengatakan bahwasanya maddur rijlain atau memposisikan dua kaki kita berselonjor di depannya ada mushaf, ini juga dianggap perkara atau perbuatan yang tidak ada adab atau tidak mengagungkan Al-Quran. Bahkan sebagian ulama lebih luar biasa lagi, ketika kita mengambil satu Quran atau satu mushaf di dalam almari atau sebuah meja, kita disukai atau disunahkan untuk mengambilnya sebagaimana dikatakan para ulama sambil kita berdiri. Karena wujudul qiyam atau berdirinya seseorang ini dianggap adalah sebuah perbuatan untuk mengagungkan sesuatu yang ada di hadapannya. Sama ketika kemudian dalam satu majelis, kemudian ada seorang yang alim,
karena faktor ilmunya ini beliau datang, kita ini disunahkan untuk berdiri dalam rangka apa? Ikroman, dalam rangka untuk memuliakan. Apalagi ketika ini kemudian ditautkan atau dihubungkan dengan Al-Quran. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya ketika kita mengambil mushaf disunahkan untuk berdiri, ya. Kemudian kita takbil mencium begini, baru kita memulai untuk membaca Al-Quran, dan seterusnya ketika nanti selesai, ini adalah kita disunahkan untuk takbil lagi. Ingat, takbil atau mencium mushaf ini dalam rangka ekspresi kecintaan kita atas hadiah luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Nabi yang tidak diperoleh oleh umat-umat sebelum umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.